Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irah Nugraha dengan NIM H052245 dari kelas PGSD 22A. Di sini saya akan memaparkan materi tentang administrasi dan manajemen sekolah. Pada bagian A ada pengertian administrasi pendidikan. Administrasi pendidikan terdiri dari dua kata, yaitu administrasi dan pendidikan. Kata administrasi menurut William Morris yang penulis kutip dari buku Administrasi Pendidikan karangan Profesor Dr. Haji Asnawir berasal dari bahasa Latin yang terdiri dari ade dan ministres. Kata ade artinya sama dengan kata to dalam bahasa Inggris yang berarti ke atau kepada, sedangkan kata minister yang dalam bahasa Inggris adalah serve yang berarti melayani, membantu atau mengarahkan. Dengan demikian dapat dipahami bahwa administrasi adalah kegiatan yang memberikan pelayanan, bantuan, dan pengarahan kepada sesuatu untuk mencapai tujuan. Pada bagian B, adapun tujuan administrasi pendidikan. Tujuan yang pertama yaitu tujuan pendidikan dan perkembangan anak didik. Yang kedua, adanya koordinasi dalam semua usaha. Yang ketiga, penggunaan waktu, tenaga, dan alat secara efektif dan efisien. Pada bagian C, fungsi administrasi pendidikan. Yang pertama, perencanaan. Perencanaan adalah suatu kegiatan memikirkan, membuat ataupun memilih berbagai tindakan atau strategi untuk mencapai tujuan pendidikan. Sehingga dalam proses perencanaan itu dapat merumuskan apa saja yang harus dikerjakan dan bagaimana mengerjakannya. Di dalam setiap perencanaan terdapat faktor yang harus diperhatikan, yaitu tujuan dan sarana. Yang kedua, pengorganisasian atau organizing. Pengorganisasian adalah proses kegiatan penyusunan atau membentuk hubungan kerja sebagai wujud kesatuan dalam usaha pencapaian tujuan pendidikan. Pada bagian ketiga, pelaksanaan atau actuating. Perencanaan dan pengorganisasian yang baik tidak akan berarti bila tidak diikuti dengan pelaksanaan kerja. Untuk itu, maka dibutuhkan kerja keras, kerja cerdas, dan kerjasama. Semua sumber daya manusia yang ada harus dioptimalkan untuk mencapai visi, misi, dan program kerja organisasi untuk mencapai tujuan pendidikan tersebut. Pelaksanaan kerja harus sejalan dengan rencana kerja yang telah disusun, kecuali memang ada hal-hal khusus sehingga perlu adanya atau dilakukan penyesuaian. 4. Pengontrolan. Untuk dapat berjalan sesuai dengan visi misi, aturan dan program kerja, maka dibutuhkan pengontrolan baik dalam bentuk supervisi, pengawasan, inspeksi, hingga audit. Hal-hal tersebut memiliki beberapa makna yang berbeda-beda, tetapi yang terpenting adalah bagaimana sejak dini dapat diketahui penyimpanan atau penyimpangan yang terjadi dalam pencapaian tujuan pendidikan, baik dalam tahapan perencanaan, pelaksanaan, maupun pengorganisasian. Pada bagian D ada komponen administrasi pendidikan. Pada yang pertama, administrasi pendidikan sekolah. Pegawai pada suatu sekolah ialah semua manusia yang tergabung di dalam kerjasama suatu sekolah untuk melaksanakan tugas-tugas dalam mencapai tujuan pendidikan. Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 menyebutkan bahwa tenaga pendidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan. Dilihat dari jabatannya, tenaga pendidikan ini dapat dibedakan menjadi 3 jenis, yakni tenaga struktural, tenaga fungsional, dan tenaga penyelenggaraan pendidikan. Pada bagian yang kedua ada administrasi kurikulum. Pada jenis dan tingkat ke sekolah pun yang menjadi tugas utama kepala sekolah ialah menjamin adanya program pengajaran yang baik bagi murid-murid. Inilah tanggung jawab kepala sekolah yang paling penting dalam banyak tantangannya. Sedangkan stafnya mendapat bagian tanggung jawab dalam membantu usaha pelaksanaan dan pengembangan program pengajaran yang efektif.